Mereka tampan-tampan, tidak ada makhluk ciptaan Allah yang tidak baik diciptakan olehnya. Tapi ada satu sosok yang membuat dia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Seorang laki-laki yang sejak tadi tidak mengeluarkan suaranya, tidak menampilkan ekspresinya, hanya mengangguk atau menggelengkan kepalanya. Bolehkah dia bilang laki-laki itu yang paling tampan? Laki-laki dewasa yang menggunakan pakaian kaos berwarna putih bersih tersebut. Yang pakai baju kaos putih, yang paling tampan kak. Tiba-tiba suara seseorang mengalihkan pandangannya. Itu adalah teman satu letingannya, para siswa OSIS bilang dia antara semua orang gadis itu paling cantik dan berkualitas, lincah dan begitu agresif, setiap kali diberi pertanyaan pasti begitu pandai menjawab pertanyaan dari semua orang. Nilai-nilai mata pelajaran dan ijazah SMP-nya luar biasa. Dia jelas akan menjadi murid unggulan. Mendengar temannya berkata begitu, seketika Rihanna menundukkan kepalanya. Ya apalah dia, tidak lebih baik dari gadis tersebut. Hana, sang kakak senior kembali bertanya. Tami sudah menentukan pilihannya, kamu. Kakak seniornya kembali bertanya. Yang pakai baju hitam. Jawab Rihanna pelan. Bagus, sekarang bawa buku dan pulpen. Pastikan kalian mendapatkan tanda tangan laki-laki pilihan kalian. Ucap laki-laki di hadapannya itu lagi. Ya, sejenak Rihanna tercekat. Dia jelas malu masuk ke dalam kerumunan orang-orang banyak tersebut, apalagi tidak ada satu anak cewek pun di antara mereka. Kamu lebih dulu, setelah itu Tami boleh menyusul kemudian dilanjutkan oleh murid lainnya. Rihanna jelas meragu. Bola matanya masih menatap laki-laki yang satunya, meskipun tidak ditatap balik, dia suka melihat wajah laki-laki itu. Dan itu bukan pertemuan pertama mereka. Pertemuan kesekian kalinya terjadi di rumah orang tuanya sendiri. Jadi dia bungsu keluarga Pratama. Rihanna seketika terkejut, rasanya dia kenal dengan suara tersebut, karena itu dia langsung menoleh ke asal suara. Seorang laki-laki tampan berusia matang terlihat berdiri di antara mereka, perawakan besar tinggi dengan wajah bule yang begitu kental, bahkan wajah tampan itu dipenuhi oleh bulu-bulu halus di sekitarnya, membuat gadis manapun tertarik untuk menyentuhnya. Rihanna tebak usia laki-laki itu kemungkinan hampir 10 tahun di atasnya. Dan, seketika jantungnya berdetak begitu kencang saat dia menyadari siapa laki-laki di hadapannya itu. Maafkan kami Cooper, kami terlalu terhanyut dalam kerinduan. Papa Rihanna bicara cepat. Bisa dia lihat wajah dingin dan sombong itu masih seperti terakhir kali dia melihatnya. Hanya saja sekarang terlihat jauh lebih dewasa dan berharisma. Bolehkah dia bertanya kenapa laki-laki itu ada di rumah keluarga mereka? Dia calon kakak iparmu. Saat kakaknya berkata seperti itu, seketika rasa sakit menghantam dirinya, gurat kekecewaan terlihat di balik wajahnya, tangannya terasa gemetaran. Ah calon suami Kak Elia. Ucapnya sambil berusaha menutup kesedihannya, suaranya terasa begitu serak dan sesak. Kakak ipar. Laki-laki yang dia sukai akan menjadi kakak iparnya. Rasanya bola matanya terasa sedikit memerah. Bisa Rihanna lihat rona bahagia di balik wajah sang kakak. Buru-buru Rihanna melambaikan tangannya, menatap Cooper dengan senyuman terbaiknya. Laki-laki itu tidak bergeming, hanya balik menatap Rihanna dari ujung kaki hingga ke ujung kepalanya untuk waktu yang begitu lama. Dan kini satu keping pertanyaan besar menghantam kepalanya. Kenapa? Lalu kenapa Cooper menikahi kakaknya namun memilih untuk meniduri dirinya? Dia bisa saja melaporkan perbuatan Cooper pada malam itu pada pihak berwajib, membuat berita besar yang bisa mempermalukan dua keluarga. Tapi ada pertimbangan besar yang dia miliki, selain takut perusahaan papanya mengalami kebangkrutan, yang membuat dia diam dan bergerak menuruti kemauan laki-laki itu karena dia tidak bisa menghilangkan perasaan cintanya. Dia mencintainya, ya dia mencintai suami kakaknya sendiri.
Bayangkan bagaimana perasaannya ketika Cooper memperkenalkan dirinya dengan orang tuanya, kemudian bayangkan juga bagaimana perasaan Rihanna saat laki-laki itu berkata, "Kalau begitu mari kita menikah." Lalu sekarang dia harus bagaimana? Seketika Rihanna kembali menangis sambil berusaha menutup mulutnya dengan kedua belah tangannya. Kursi sofa untuk menjadi tempat peristirahatan sementaranya. Begitu Cooper mulai terlelap di dalam tidurnya, tiba-tiba saja Rihanna membuka bola matanya secara perlahan. Dia menatap dalam sosok laki-laki di ujung sana, mencoba untuk menelisik wajah tersebut dari kejauhan. "Maafkan aku." Dia mendengar laki-laki itu mengucapkan kalimat itu tadi. Seketika dia sedikit terkejut saat Cooper menyentuh lembut wajahnya, bahkan laki-laki itu. Sejenak Rihanna menyentuh bibirnya dengan jemari-jemarinya. Awalnya dia pikir Cooper akan memaksanya lagi seperti kemarin, karena itu begitu pintu kamar terdengar terbuka dia berusaha untuk pura-pura masih terlelap saat dia sadar yang masuk ke dalam kamar tersebut adalah Cooper. Tapi semua tetap berada di luar ekspektasinya. Laki-laki itu sama sekali tidak melakukan apapun yang dia takuti selama ini. Bolehkah Rihanna serakah? Dia merasa bahagia saat laki-laki itu memperlakukan dirinya dengan begitu lembut dan mesra. Dan bolehkah dia jujur pada dunia? Dia menyukai laki-laki itu jauh sebelum pertemuan yang mungkin Cooper anggap sebagai pertemuan pertama mereka di rumah keluarga Pratama ketika kakaknya akan menikah. Awal pertemuan pertama mereka, jauh bertahun-tahun yang lalu di masa sekolahnya. Pilih mana yang paling tampan di antara mereka. Saat kakak senior OSIS-nya berkata ke arahnya sambil menunjukkan barisan laki-laki berpakaian biasa yang sedang nongkrong dan mengobrol bersama di depan kantin sekolah. Bola matanya menatap setiap laki-laki yang ada di ujung sana. Mereka tampan-tampan, tidak ada makhluk ciptaan Allah yang tidak baik diciptakan olehnya. Tapi ada satu sosok yang membuat dia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Seorang laki-laki yang sejak tadi tidak mengeluarkan suaranya, tidak menampilkan ekspresinya, hanya mengangguk atau menggelengkan kepalanya. Bolehkah dia bilang laki-laki itu yang paling tampan? Laki-laki dewasa yang menggunakan pakaian kaos berwarna putih bersih tersebut. Yang pakai baju kaos putih, yang paling tampan kak. Tiba-tiba suara seseorang mengalihkan pandangannya. Itu adalah teman satu letingannya, para siswa OSIS bilang dia antara semua orang gadis itu paling cantik dan berkualitas, lincah dan begitu agresif, setiap kali diberi pertanyaan pasti begitu pandai menjawab pertanyaan dari semua orang. Nilai-nilai mata pelajaran dan ijazah SMP-nya luar biasa. Dia jelas akan menjadi murid unggulan. Mendengar temannya berkata begitu, seketika Rihanna menundukkan kepalanya. Ya apalah dia, tidak lebih baik dari gadis tersebut. Hana, sang kakak senior kembali bertanya. Tami sudah menentukan pilihannya, kamu. Kakak seniornya kembali bertanya. Yang pakai baju hitam. Jawab Rihanna pelan. Bagus, sekarang bawa buku dan pulpen. Pastikan kalian mendapatkan tanda tangan laki-laki pilihan kalian. Ucap laki-laki di hadapannya itu lagi. Ya, sejenak Rihanna tercekat. Dia jelas malu masuk ke dalam kerumunan orang-orang banyak tersebut, apalagi tidak ada satu anak cewek pun di antara mereka. Kamu lebih dulu, setelah itu Tami boleh menyusul kemudian dilanjutkan oleh murid lainnya. Rihanna jelas meragu. Bola matanya masih menatap laki-laki yang satunya, meskipun tidak ditatap balik, dia suka melihat wajah laki-laki itu. Dan itu bukan pertemuan pertama mereka. Pertemuan kesekian kalinya terjadi di rumah orang tuanya sendiri. Jadi dia bungsu keluarga Pratama. Rihanna seketika terkejut, rasanya dia kenal dengan suara tersebut, karena itu dia langsung menoleh ke asal suara. Seorang laki-laki tampan berusia matang terlihat berdiri di antara mereka, perawakan besar tinggi dengan wajah bule yang begitu kental, bahkan wajah tampan itu dipenuhi oleh bulu-bulu halus di sekitarnya,
membuat gadis manapun tertarik untuk menyentuhnya. Rihanna tebak usia laki-laki itu kemungkinan hampir 10 tahun di atasnya. Dan, seketika jantungnya berdetak begitu kencang saat dia menyadari siapa laki-laki di hadapannya itu. Maafkan kami Cooper, kami terlalu terhanyut dalam kerinduan. Papa Rihanna bicara cepat. Bisa dia lihat wajah dingin dan sombong itu masih seperti terakhir kali dia melihatnya. Hanya saja sekarang terlihat jauh lebih dewasa dan berharisma. Bolehkah dia bertanya kenapa laki-laki itu ada di rumah keluarga mereka? Dia calon kakak iparmu. Saat kakaknya berkata seperti itu, seketika rasa sakit menghantam dirinya, gurat kekecewaan terlihat di balik wajahnya, tangannya terasa gemetaran. Ah calon suami Kak Elia. Ucapnya sambil berusaha menutup kesedihannya, suaranya terasa begitu serak dan sesak. Kakak ipar. Laki-laki yang dia sukai akan menjadi kakak iparnya. Rasanya bola matanya terasa sedikit memerah. Bisa Rihanna lihat rona bahagia di balik wajah sang kakak. Buru-buru Rihanna melambaikan tangannya, menatap Cooper dengan senyuman terbaiknya. Laki-laki itu tidak bergeming, hanya balik menatap Rihanna dari ujung kaki hingga ke ujung kepalanya untuk waktu yang begitu lama. Dan kini satu keping pertanyaan besar menghantam kepalanya. Kenapa? Lalu kenapa Cooper menikahi kakaknya namun memilih untuk meniduri dirinya? Dia bisa saja melaporkan perbuatan Cooper pada malam itu pada pihak berwajib, membuat berita besar yang bisa mempermalukan dua keluarga. Tapi ada pertimbangan besar yang dia miliki, selain takut perusahaan papanya mengalami kebangkrutan, yang membuat dia diam dan bergerak menuruti kemauan laki-laki itu karena dia tidak bisa menghilangkan perasaan cintanya. Dia mencintainya, dia mencintai suami kakaknya sendiri. Bayangkan bagaimana perasaannya ketika Cooper memperkenalkan dirinya dengan orang tuanya, kemudian bayangkan juga bagaimana perasaan Rihanna saat laki-laki itu berkata, "Kalau begitu mari kita menikah." Lalu sekarang dia harus bagaimana? Seketika Rihanna kembali menangis sambil berusaha menutup mulutnya dengan kedua belah tangannya.